Hai, selamat datang di My Lunges. Ini adalah bagian dari channel YouTube saya, Mighty Sibo. Hari ini kita akan bahas sedikit atau ngomongin sedikit sesuatu yang sedang booming ya, coronavirus. COVID-19 udah pandemik, udah di seluruh dunia. Nah, saya sendiri sekarang tidak akan membahas mengenai apa itu corona, apa yang harus kita lakukan, tetapi lebih kepada dampaknya kepada kita-kita ini individu-individu yang doyan berolahraga, yang doyan hidup aktif. Bagaimana sih harus caranya kita mengadaptasi sebuah latihan, mengadaptasi sebuah training, karena pasti sangat susah, apalagi dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, misalnya ke gym juga susah. Nah, pengaruhnya secara pribadi itu gimana? Jadi, adaptasi dari training. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau kita sebagai orang yang aktif, yang hidup sehat, tingkat imunitas kita itu pasti sedikit lebih tinggi daripada mereka yang tidak rajin berolahraga atau hidup aktif. Akan tetapi, ada bahayanya juga. Nah, saya contohkan pelari nih. Kalau kita sedang mempersiapkan untuk mengikuti sebuah event maraton, apalagi banyak yang cancel sekarang ya dari World Major pun, kita sudah memasuki masa peak performance atau masa latihan di mana larinya itu jarak jauh semua, sudah di atas 20 km, bahkan peaknya ke 32. Nah, kita tahu sebagai seorang pelari, kalau sudah mencapai peak performance dan memasuki masa tapering periode 2-3 minggu sebelum maraton, itu adalah masa recovery, itu adalah masa di mana kita itu sangat gampang terkena sakit. Nah, sangat gampang terkena sakitnya itu contohnya adalah flu dan influenza. Nah, buat teman-teman di sana yang udah mengikuti event lari pasti tahu nih, 2 minggu sebelum event larinya tiba-tiba ada flu dadakan. Kalau di Indonesia masuk angin, ada yang bakal kena diare, kena tifus, dan sejenisnya. Dan setelah mengikuti maraton, sakit-sakit pun itu pun bisa bermunculan lagi. Nah, ini akan ada hubungan yang gede banget dengan kita pada saat melakukan latihan di masa coronavirus ini. Alright. Nah, mengapa begitu? Karena kalau kita misalnya melihat contohnya sekarang, pada awal dari situasi coronavirus ini, yang terkena adalah mereka yang berusia lanjut ataupun yang kecil. Akan tetapi kemudian bermunculan pemain NBA kena, pemain bola kena, pelatihnya pun kena, dan beragam olahraga. Nah, padahal mereka itu sangat aktif ya, untuk make tinggi, performanya bagus. Nah, pada saat kita melakukan latihan dan recovery kita kurang, pada saat kita tidak memenuhi kebutuhan gizi kita, itu momen di mana tubuh kita menjadi vulnerable atau rapuh. Imun sistem kita akan menurun. Pada saat imun sistem kita menurun, maka tubuh kita itu tidak siap menerima bakteri yang masuk atau virus yang masuk. Demikian pula dengan corona. Pada saat kita imunitas kita turun, pada saat kita menjadi nggak enak badan, tubuh kita itu secara alami tidak bisa berperang melawan coronavirus. Karena itu, kita gampang terkena, maka itu harus hati-hati sekali. Nah, sekarang dengan momen coronavirus ini di mana kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh melakukan banyak hal, harus menjaga jarak, tentu saja buat kita yang hidup aktif, hidup sehat, sangat frustasi kan. Nah, kita melihatnya dari sisi olahraga seperti begini. Makanya saya suka menyebutnya adalah the beauty of being in stuck, atau ada sesuatu yang sangat indah atau sesuatu yang sangat berguna sekarang kita stuck, nggak bisa kemana-mana. Mengapa? Karena yang pertama, kita bisa mengevaluasi diri kita, mengevaluasi performa kita. Contohnya, pada saat kita berolahraga, kita mengalami sedikit ini, masalah di lutut misalnya, masalah di siku misalnya, masalah di ankle misalnya. Nah, ini kemudian bisa kita lakukan evaluasi, kita mengambil feedback. Kita bisa mengambil momen ini pada saat kita nggak bisa berolahraga untuk memperbaiki cedera yang ada dalam tubuh. Kita mulai mengenali diri kita lagi. Kita melakukan latihan-latihan yang ringan dan yang simple dengan tujuan untuk membebaskan kita dari cedera ini. Yes, performa kita akan menurun. Yes, VO2 max kita mungkin akan ngedrop. Tetapi tubuh kita akan recharge, akan reboot, akan kembali. Jadi setelah masa virus atau masa lockdown ini berakhir, kita akan bisa berlatih dengan baik dan bisa bebasan cedera. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang doyan berlari, doyan bersepeda, doyan renang, doyan main bola, untuk sementara aktivitasnya dikurangi. Nah, paling gampang tuh dengan lari. Kalau kita berlari, biasanya di hari Minggu, hari Sabtu, kita pengen long run nih, buat cinta long run. Jaraknya 24 km, 26 km. Dikurangi aja
ke arah 18-20 km max, atau equal dengan sekitar 2 jam maksimal ya. Itu effortnya aja, jadi tidak lebih dari itu. Mengapa? Karena kalau sudah melewati 18 dan 20 km atau 2 jam, tubuh kita itu akan gampang rusak ya, rusak dari sisi ototnya, sehingga recovery-nya lambat dan kembali ke imunitas tadi akan berkurang. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadwal kita bermain bola misalnya, biasa doyan main malam, dikurangi kalau bisa jadwalnya lebih sorean sehingga tidurnya bisa lebih lama. Itu yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah dari sisi nutrisi. Ini yang sangat penting. Ya, kita dengar nih sekarang banyak, wah makan ini, makan sehat, makan buah, makan sayur. Tapi sebenarnya apa yang dicari? Nah, kita mencari sesuatu yang memang berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh atau bisa menghilangkan sel-sel yang rusak atau radikal bebas. Nah, ini adalah makanan yang mengandung banyak sekali antioksidan. Nah, contoh-contohnya misalnya itu paling gampang, buah-buahan dan sayuran yang berwarna gelap itu kaya akan antioksidan. Nah, contohnya misalnya ada anggur, ada jeruk, ada terong, ada semangka, ada nanas, ada brokoli, ada tomat ya, ubi merah, bahkan pete pun bagus. Itu enak banget dan bagus tuh dikonsumsi. Nah, ubi seperti hal itu sebagai bentuk karbohidrat yang kompleks juga bagus tuh dikonsumsi. Jadi itu sesuatu yang bisa kita konsumsi sebagai nutrisi dan kita menjaga tubuh kita sehingga imunitas kita juga tetap tinggi. Nah, vitaminnya juga, vitamin C-nya, vitamin E-nya, vitamin D-nya, itu wajib kita konsumsi, tapi kalau sudah dapat dari makanan-makanan tadi, akan sangat menolong. Yang keempat, ini nih, mindset kita dalam menghadapi ini. Takut, atau worry, atau khawatir ya, itu akan membuat kita justru gagal dan melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Mindset kita itu sangat penting. Lebih baik kita melihat momen ini sebagai sesuatu yang baik yang terjadi. Kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kita menggunakan antiseptik ya, seperti begini. Kita menjaga tangan kita tidak menyentuh muka. Kita menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Kalau perlu nggak perlu keluar. Tetapi yang penting hidup aktif kita, hidup sehat kita tetap harus jalan. Tapi dengan porsi, jangan sampai lupa kita menjadi lebih gila lagi dengan olahraga, pengen lebih aktif lagi, tapi justru jangan menjadikan itu sebagai downfall. Yang penting kita jaga, kita kurangi porsi kita tapering ini aja sampai masa ini berakhir, dan setelah itu kita kembalikan lagi semangat kita dalam berolahraga, semangat kita lagi dalam hidup aktif. Sebenarnya itu yang terpenting. Jadi the beauty of being in stock adalah untuk mengevaluasi diri kita mengadaptasi training kita, sehingga kedepannya performa kita yang sudah menurun sekarang ini nanti akan naik lagi. Tapi yang terpenting buat teman-teman sekarang, jaga kesehatannya semua, stay aktif, dan kita ketemu lagi di lapangan. Oke, ini dari saya. Yuk kita hidup aktif, menuju tubuh yang jauh lebih sehat, dan bersama-sama kita kalahkan coronavirus ini. Alright, see ya!